Ya, teman-teman sekalian, jumpa lagi kita di acara BIMTEK, bukan teknik acara AMSAT ID. Lupa sekarang ini nomor 3 mungkin ya, BIMTEK ketiga tahun 2022, yaitu topiknya siang ini adalah tentang Digimode, Digital Communication, Digimode via IO86, satelit IO86. Jadi kalau ini kita belajar nih fitur-fitur apa yang saja yang bisa dilalui oleh satelit kebanggaan kita, yaitu satelit IO86, Indonesia Oscar 86, atau nama lainnya, nama resminya 8A2 garis miring 8 Orari. 8A2 sekilas balik sebentar, secara quick, 8A, IO86 bisa modenya voice, teman-teman sudah sering pakai voice repeater, pakai HT, kemudian bisa APRS, untuk pengiriman data atau posisi, Automatic Packet Reporting System. Kemudian SSTV, Slow Scan Television, kita mengirim gambar via satelit dengan simpel sekali dengan menggunakan smartphone dan HP. Nah, ini yang sekarang adalah Digimode, Digital Communication, mengirim berita via satelit IO86. Kita sudah pernah di MTEK ini mungkin 1 tahun atau 2 tahun lalu, dan sekarang kita akan menerima informasi lagi dari ahlinya, yaitu Om Ibrahim yang Kidautawan Romeo Uniform Hotel, yang telah membuatkan juga skrip. Jadi sangat mudah kalau mengoperasikan. Yang masih sulit memang ini mesti Linux. Tapi barangkali Om Baim udah punya nih skrip versi Windows-nya nih. Kalau udah ada ini lebih Waduh, asik belum. lagi. Kalau ada asik lagi nih Om. Siap. Lebih populer lagi. Baik, kita mulai. Saya persilakan tempat dan waktunya kepada Om Baim, yang Kidatawan Romeo Uniform Hotel. Silakan Om. Siap. Terima kasih Om Yono. Selamat siang rekan-rekan sekalian yang terhormat, para senior. Izinkan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan materi terkait mini modem yang waktu-waktu lalu sudah sempat diujikan sekitar 3 kali pengujian begitu di satelit IO86. Kebetulan di IO86 itu dari 8 memberikan kesempatan kepada kita untuk mengujikan modulasi mini modem pada satelit IO86 dengan memanfaatkan slot VR begitu. Mohon izin untuk share screen. Share. Oke, kita mulai yang pertama itu outline-nya ya, apa itu mini modem, kemudian OS, software, perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan mini modem, kemudian eksperimen terestrial yang waktu itu sempat pernah kami ujikan gitu sebelum dites ke satelit IO86, kemudian live demonya. Apa itu mini modem? Jadi mini modem adalah program baris perintah yang digunakan menggunakan terminal Linux, based on terminal Linux, yang memanfaatkan sound interface, nada modem audio pada kecepatan baud tertentu. Jadi nanti kecepatan baudnya itu bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya APRS itu kan ada yang 1200, ada yang 4800, ada yang 9600. Nah, kalau di mini modem ini bisa kita sesuaikan lagi juga, mau menggunakan baud rate 300, 100, 1000, 1200. Nah, nanti tergantung bagaimana penerimaan dari si mini modem ini. Terkadang ketika noise-nya itu besar, kita menggunakan baud rate yang tinggi, otomatis datanya bisa rusak. Jadi ketika emang noise-nya tinggi, ya disarankan untuk nanti menggunakan baud rate yang lebih rendah. Misalnya di bawah 300, 200, atau 100 seperti itu. Jadi untuk berbagai protokol FSK standar seperti lainnya seperti Bell 103, Bell 202, RTTY, TTY/TTD, NOAA SAM, Color ID. Lalu mini modem dapat memutar dan menangkap nada audio modem secara real time. Jadi nanti dari output sound perangkat HT begitu dikonekkan ke laptop, ke mic komputer. Nah, mic komputernya ini langsung masuk ke program mini modem yang nanti otomatis mendekode data yang termodulasi.
Lalu mini modem dapat digunakan untuk mentransfer data antar komputer terdekat menggunakan kabel audio. Jadi nanti kita sebenarnya dengan mini modem ini kita menggunakan kabel jack itu bisa kirim terima pesan begitu. Lalu kalau misalnya nanti mau menggunakan air gap, menggunakan radio bisa juga. Namun ada hal yang perlu diperhatikan yaitu dari daya penerimaannya bagus atau tidak. Kemudian untuk software, hardware yang dibutuhkan untuk saat ini yang baru dikembangkan itu mini modem based on Linux sementara ini. Soalnya saya sempat mencoba begitu bagaimana cara membangun source mini modem pada Windows. Jadi banyak library atau dependencies yang lumayan sulit untuk diimplementasikan. Sebenarnya bisa, cuma untuk mengkoneksikan sound card audio komputer ke dalam program mini modemnya itu saya masih butuh waktu lagi. Jadi kalau untuk yang Linux base recommendednya rekan-rekan menggunakan Dragon OS atau Linux Skywave. Jadi tidak perlu repot-repot menginstal dependencies-dependensiesnya lagi, hanya tinggal apt-get install mini modem dah cukup. Lalu untuk software yang dibutuhin mini modem, lalu Hamlib jika rekan-rekan menggunakan transceiver yang support CAT interface. Misalnya sudah ada CAT interface bisa menggunakan Hamlib. Lalu Pavu Control untuk sound audionya, JQ untuk jadi saya menggunakan JSON. Jadi JSON tersebut terisi setting-setting yaitu dari call sign, frekuensi yang digunakan. Nah, nanti secara otomatis program membaca dari JSON tersebut dan memprogram rig menggunakan rig CTL. Lalu hardware-nya bisa menggunakan rig yang support dengan interface atau Vox atau menggunakan HT yang sudah support fitur Vox yang kemudian sound interface. Untuk referensi install itu ada di sini di GitHub. Di link tersebut saya tambahkan di chat mungkin nanti di chat saya share di chat. Jadi bisa diklik, mungkin rekan-rekan mau melihat halamannya sambil di sini. Oke. Jadi ini untuk di sini sudah saya lampirkan, ada script-script, ada yang radio GR ini nanti untuk menggunakan fitur HT yang menggunakan fitur Vox. Lalu untuk radio Gerik untuk perangkat RIG yang sudah support CAT interface. Lalu ini untuk dependencies-nya yang nanti perlu diinstal, tinggal dimasukkan saja ke terminal Linux. apt-get install mini modemnya, lalu Hamlib bisa menggunakan apt-get install ham radio recontrol, lalu JQ-nya bisa menggunakan apt-get install JQ dan Extreme untuk apt-get install Extreme. Nanti untuk menggunakan Xterminal. Ini untuk perangkat yang transceiver dengan Vox mode. Jadi yang pertama kita membuat menginstal mini modem terlebih dahulu dengan apt-get install mini modem. Lalu kita menjalankan virtual sync. Jadi kita membuat, kalau di Windows kan ada VB audio cable gitu, virtual audio. Nah, kalau di sini rekan-rekan menggunakan virtual sync. Jadi kita bikin virtual audio begitu. Nah, ini ada komen-komennya. Kemudian dijalankan saja komennya. Lanjut di chmod plus X radio gear. Jadi kita membuat radio script dari radio gear ini menjadi executable. Lalu untuk menjalankannya tinggal /radio gr.sh. Nah, nanti untuk di terminal keduanya rekan-rekan menjalankan mini modem min rx type mode that you are using. Nah, jadi ini kita mau menggunakan baud rate yang berapa di sini diganti. Setelah min rx mau yang 300, 200, 500 nanti bisa disesuaikan. Lalu min Q. Nah, ini untuk yang transceiver, untuk ini saya sudah mencoba di IC 7100. Lalu Om Adit, Om Yono juga sudah mencoba juga. Om Juta
Waktu itu dari Bali mereceive juga berhasil. Jadi ini untuk transceivernya menggunakan mini modem sama untuk softwarenya. Lalu untuk scriptnya yang digunakan adalah radio Gerik. Nah, jadi nanti menggunakan script yang ini. Kemudian yang perlu diperhatikan jika menggunakan eh, rig yang support chat interface yaitu dari config JSON-nya. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja mengubah call sign-nya apa, kemudian CAT portnya menggunakan apa gitu yang terdeteksi di OS Linux rekan-rekan masing-masing. Jadi nanti ya bisa aja di dev TTY USB 1, USB 0 atau USB 2. Terkadang berpindah-pindah gitu. Untuk radio ID-nya nanti teman-teman tinggal mencari saja di ham di rig CTL min L. Nah, nanti di situ ada penjelasan untuk rig ini terdeteksinya untuk ID-nya berapa begitu. Kemudian ini untuk tag frekuensinya tinggal disesuaikan dengan tag frekuensi yang akan digunakan. Lalu untuk program ini dibangun dari Linux, memanfaatkan bash atau shell script, lalu memanfaatkan hamlib, minimodem, JSON, wttr.in yang nanti bisa digunakan untuk kirim terima cuaca, tapi untuk datanya masih mengambil dari internet, lalu memanfaatkan pulse audio dan Xterm. Untuk eksperimen, kita waktu itu sempat menggunakan BEM eksperimen untuk di VF di 146.400 dan UHF-nya di 432 130. Lalu untuk environment-nya sama seperti satelit pada umumnya, yaitu menggunakan crossband yang dimana TX menggunakan VHF dan RX pada UHF. Nah, untuk simulasi ini waktu itu terestrial kita menggunakan XRPT dari perangkat Yaesu FT8900. Waktu itu sempat diujikannya untuk yang terestrial dengan Om Yono dan Om Adit. Berikut adalah hasil pengujiannya. Jadi dari Om Yono itu sekitar 6,7 km bisa kirim terima pesan. Lalu dari Om Adit 13 km dari lokasi saya kita bisa kirim terima pesan. Nah, berikut environment-nya. Untuk yang menggunakan perangkat rig yang support chat interface, jadi tag-nya menggunakan perangkat rig, lalu masuk ke Yaesu FT8900 dan diterjemahkan menggunakan SDR. Yang di sini SDR soundnya di pipeline masuk ke mini modem dan hasilnya langsung terdekode. Untuk eksperimen nanti jika misalnya menggunakan perangkat HT yang support Vox interface, jadi nanti dari HT speaker dan mic di cross, lalu nanti ketika ada output dari speaker komputer masuk ke mic-nya HT dan HT langsung memancarkan pada frekuensi misalnya di IO86 di 145880. Jangan lupa tone-nya diaktifkan seperti itu. Untuk simulasi di sini saya mencoba menggunakan OS Linux, semoga bisa. Sebentar. Share screen nggak bisa. Oke. Jadi di sini untuk programnya
Rekan-rekan nanti kalau mau mendownload source-nya tinggal diklik code, lalu diklik yang ini. Kemudian caranya untuk kita download tinggal kita buat directory baru, misalnya bimtek. Kemudian kita masuk ke directory tersebut. Ntar mungkin kekecilan. Lalu kita ketik git clone. Sip. Lalu di sini sudah ada script radiogram. Nah, di sini ada yang tadi yang config JSON yang nanti perlu disesuaikan lagi. Misalnya, nah ini call sign-nya nanti disesuaikan dengan call sign rekan-rekan menggunakan call sign masing-masing. Lalu CAT port yang terdeteksi pada PC. Jika menggunakan rig yang support CAT interface, lalu radio ID nanti disesuaikan. Namun kalau yang menggunakan fitur Fox tidak perlu diutak-atik, biarkan saja karena parameter tersebut nggak dipakai, CAT port sama radio ID dan tag frekuensinya. Yang dipakai hanya call sign. Lalu untuk memeriksa apakah sudah jalan atau belum, langsung kita buat menjadi executable yang menggunakan Fox sudo chmod plus x radio dr. Nah, lalu kita coba jalankan. Oke, jadi nanti yang muncul ini dia membaca config dari JSON-nya untuk call sign yang terbaca ini. Lalu untuk parameter ini sebenarnya tidak digunakan. Jika sudah oke, kita tekan enter, lalu kita mengirim pesan misalnya ke semuanya. Lalu baud rate, misalnya kita menggunakan baud rate-nya 300. Lalu untuk kategori pesan, misal kita menggunakan usual, biasa saja. Nah, jadi nanti di sini udah otomatis ada extreme yang menjalankan komen minimodem min rx 300 min q. Nah, jadi nanti untuk hasil decoding akan muncul di sini. Misal kita coba kirim pesan. Hello. Oh, soundnya belum. Maaf. Maaf, soundnya sound. Sebentar. Saya coba install Pavu Control dulu. Oke. Oke. Device. Sini kita bikin terminal baru. Ini modem min rx 300 min q. Sebentar, kita manfaatin ini.
Recordingnya oke. Kita tes lagi. Halo. Oke, jadi ini proses yang terdekode. Ini untuk kecepatan yang 300 bps. Nah, misalnya kita mau menggunakan baud rate yang lebih cepat lagi, bisa kita tinggal ubah. Misal kita mau menggunakan baud rate 1000. Lalu di sini kita sesuaikan lagi all baud rate kita samakan 1000 visual. Oke. Lalu kita coba kirim pesan halo lagi. Nah, jadi di sini sudah ada informasi juga pesan yang kita kirim itu tertransmit berapa lama begitu. Lalu misalnya kita mau mengirimkan file teks. Nah, kita bisa mengirimkan file teks. Kita hanya perlu tekan nomor 3. Lalu nanti dia meminta drag and drop your txt file. Nah, di sini kita tinggal buka Explorer-nya Linux, File Manager. Lalu kita cari file yang mau kita kirimkan. Misalnya kita bikin file teks. Lalu kita masukkan pesan di sini. Halo. Lalu kita simpan. Nah, ini filenya kan sudah ada nih. Jadi kalau kita mau mengirimkan report, yang penting punya txt file, tinggal di drag and drop saja. Tarik, taruh sini, lalu enter. Oke. Dan di sini sudah ada petunjuk instalasinya. Jika nanti rekan-rekan mau menginstal, di sini Om Yono sudah membuatkan step by step-nya. Jika rekan-rekan mau membuatnya dari build from source gitu. Sudah ada tahapannya, komen-komen yang dijalankan, apt update, install mini modem, lalu di download dan di cmod plus X untuk menjadikan executable agar bisa dijalankan. Nah, di sini untuk yang SDR saat ini yang stabil untuk di Linux, rekan-rekan bisa menggunakan GQRX. Nah, ini cukup stabil ketika digunakan di Linux. Yang terpenting di sini modenya menggunakan narrowband. Lalu frekuensi correction-nya diperhatikan juga jika ini harus disesuaikan maaf, harus disesuaikan dari error correction-nya SDR masing-masing yang rekan punya begitu. Atau jika rekan-rekan menggunakan HT yang ada fitur Vox, tidak perlu pakai SDR bisa. Jadi sound dari speaker HT langsung dimasukkan saja ke laptop begitu. Oke. Yankee Bravo One Echo India Golf. Ya Om, Yankee Bravo One Echo India Golf. Oke. Di sini sudah didokumentasikan. Jadi di link yang tadi di situ sudah ada juga PDF-nya. Jadi rekan-rekan bisa langsung membuka dokumentasi tersebut jika ada yang bingung atau ada yang error-error, kira-kira errornya ada di mana begitu.
jika rekan-rekan menggunakan gpredict di Linux, ketika menggunakan receivernya adalah RIG dari yang support Jet Interface. Nah, di sini juga sudah didokumentasikan juga. Oke, sekian. Mungkin nanti sore jika ada rekan-rekan yang mau mencoba, kita tunggu. Begitu. Om Yono mohon izin Om. Sudah Om. Super sekali Om Baim. Terima kasih nih ya. Jadi ini adalah salah satu eksperimen ya, eksperimen yang dilakukan via satelit satelit IO86. Om Baim waktu itu diskusi sama saya, ini bisa nggak dicoba di satelit? Ya, kita coba dulu di terestrial, namanya proof of concept ya, POC, proof of concept. Terus terus saya diskusi sama 8 bilang oke, ini nggak ada yang berbahaya, kita coba di satelit. Dan sudah, waktu itu sudah beberapa kali di Gboard eksperimen diberikan slotnya oleh 8. Nah, ini mirip seperti ini, saya juga ingin kalau teman-teman lain punya ide baru yang ingin menggunakan fitur atau fitur VR, ini sebenarnya kita menggunakan fiturnya voice repeater nih. Jadi masukin di voice channelnya IO86, terserah mau pakai apa, itu bisa gitu ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana berkreasi via satelit IO86. Nah, ini apa 8 juga sangat mendukung kalau ada eksperimen ini, plus oh iya ya Om Baim, jangan lupa kita mesti nulis paper nih Om. Jadi Siap. bagaimana Siap, Om. ini karena ada kompetisi nih, kompetisi apa tuh yang kemarin Om Hasbi juga dari 8 yang gitu kasih tahu, ini salah satu fitur dari satelit yang untuk misalnya mengirim informasi dari lokasi kebencanaan. Dimana kalau sekarang kan kita pakai VR, voice repeater, dimana kadang-kadang perlu diulangi kalau informasinya terputus. Nah, ini kita bisa siapkan form radiogramnya. Nanti tadi kan Om Baim sudah menunjukkan tuh tinggal drag and drop, tinggal digeser. Nah, jadi berita filenya itu tinggal langsung sudah diterima. Jadi itu fitur yang saya lihat bisa dipergunakan nanti kalau ada kebencanaan. Tapi memang kesulitannya masih Linux. Jadi mudah-mudahan nih Om Baim nanti malam bisa dapat mimpi apa Siap. ini bisa sehingga jadi Windows gitu. Jadi ya itu nanti, atau saya juga lagi mikir nih proses decode-nya itu yang Windows tuh pakai tool apa ya? Itu mungkin pakai modulnya Direwolf. Kalau yang 300 Siap. bps itu ada di Direwolf, kalau yang lain nggak ada misalnya. 1200 ada di Direwolf. Betul. Itu sangat mudah tuh, karena Direwolf ada Linux, ada Windows-nya. Jadi itu mudah tuh. Tapi yang lain, speed yang lain yang 1000 itu agak aneh itu 1000. Nah, kita mulai dengan ini tanya jawab. Silakan kalau mau berdiskusi. Di sini ada beberapa yang sudah berhasil mengirim berita via IO86 sesi yang bulan lalu 2 bulan lalu gitu. Jadi ini masih eksperimen. Jadi kadang-kadang kita ketawa sendiri, kadang-kadang sakit perut. Saya sakit perut loh. Waktu menunggu itu tuh sakit perut, deg-degan. Berhasil apa enggak ya? Ternyata gagal. Waktu itu saya lupa gagalnya apa itu. Lupa saya. Ini Om, laptopnya tiba-tiba ngeblank Om. Oh iya tuh juga tuh. Tiba-tiba jadi jangan takut ya buat teman-teman yang mau eksperimen, apa-apa kalau gagal. Pernah juga saya gagal gara-gara apa? Kalau nggak salah radio TX-nya belum dihidupin. As simple as that. Lupa hidupin radio. Kenapa kawan? Pas lihat loh, radionya masih blank. Walah, jadi ya itu ya, nggak bisa buru-buru ternyata kalau eksperimen ya. Nah, nanti sore jam 17.35 kalau nggak salah, kita akan melakukan eksperimen. Nah, silakan yang mau mencoba transmit, saya akan receive ya.
Ini ada satu trik nih, satu trik. Kadang-kadang kan kita nggak tahu nih, teman akan mau percobaan transmitnya di berapa, speed berapa, 300, apa 1000, apa 1200. Nah, buat saya itu bisa dibuka, kalian bisa buka 3 terminal. Buka 3 terminal, saya namain aja RX 300, RX 1000, RX 1200. Jadi siapapun yang transmit berapapun saya bisa baca. Tadinya enggak, tadi langsung Aduh, repot. repot. Tapi kita jadi boleh buka multi terminal, buka 3 terminal dengan masing-masing speed. Nanti salah satu pasti akan dapat. Dari percobaan yang kita lakukan 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu itu, kalau nggak salah 1000 yang paling asik. 1000 BPS. Jadi buat teman-teman kalau mau coba dulu aja 1000. Kalau terputus kita turun ke 300. Nah, gitu. Jadi itu apa? Sedikit feedback dari eksperimen kita. Ya nanti kita bikin paper ya. Jangan lupa Om Bayu. Siap. Bisa diatur Om Yono. Jadi kita itu sebenarnya memperbesar kemampuan satelit nih. Satelit kita udah 6 tahun, mudah-mudahan umurnya panjang dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak ilmu nih. Sambil nanti A5 lagi dibikin nih buat teman-teman yang hadir. A5 itu nanti ada juga eksperimen, yaitu eksperimennya SDR receive dan transmit. Di SDR itu lebih asik lagi tuh. Kalian bisa buat yang udah main SDR, misalnya pakai GNU radio, kan itu modulasi itu bisa bikin sendiri tuh. Nah, protokol bikin sendiri boleh gitu. Nah, nanti dicoba di satelit. Mirip seperti yang ini, tapi lebih gede lagi karena kalau yang ini kan kita dilimit oleh voice channel ya. Voice channel dia hanya kira-kira 6000 Hz limitnya. Kalau FDR bisa lebar, tergantung dari limitnya band plan IARU. Nah, ini hint ya kira-kira ya itu apa di A5 nanti. Tapi sekarang kita A2 dulu. Oke, monggo silakan yang mau bertanya boleh unmute sendiri, boleh raise hand dulu. Om Baim. Ya, siap Om. Mau nanya. Siap. Kalau di jadwal yang mingguan 8 itu namanya apa ya? Saya mau coba receive, baru bisa receive aja kayaknya sih. Oh, siap. Bisa ini Om, bisa coba saya share nih. Di biasanya 8 itu menambahkan ini Om, menambahkan ada tulisannya Digimod begitu, Johnny. Oh, yang Digimod buka ya? Twitter, iya. Nah, itu receive-nya di UHF ya, Om Baim? Kalau untuk receive di UHF aja Om. Berarti Jadi saya bisa pakai SDR ya? Bisa banget Om. Sangat bisa. Ntar coba dioprek deh. Oke, Kayaknya siap. menarik. Nih, jadi kalau nanti mau melihat jadwalnya, tinggal dibuka saja 8. Nama Twitternya udah ganti Om Baim. Oh, udah enggak ya? Iya. Wah, apa ya ganti. sekarang ya? PR underscore PR Papa Romeo. Papa Romeo Texas. Papa Romeo, bukan Papa Alpha, Papa Romeo. Oh, ini. Texas, ya. Oke. Nah, kalau di sini Yang kanan, ya. Di bawah lagi Om, ada VR Digimod eksperimen Itu 12 Juni itu Om di bawah VR Pramuka. Oh, Di bawah VR Pramuka, VR Digimod eksperimen. kok nggak ada sih? Yang tadi Om, back dulu. Yang tadi Om. Nah, itu. Nah, ini nih ya, VR Digimod eksperimen. Ya, Jadi di siap. sini ada infonya. Jadi Om Hari ini Ya. VR Digimod eksperimen itu bulanan. Ada bulanan, kalau nggak salah dia minggu ke-2 atau ke-3 gitu. Jadi Oke, siap Om Yono. ini karena ini ada slot VR, dia adanya di weekend saja Om, di hari Sabtu Minggu. Jadi menggantikan salah satu voice repeater. Jadi dicoba aja Om Hari monitor di SDR di frekuensi downlinknya
Q86, jadi 438. Maka itu kita tadi kan ada pakai G-Predict supaya untuk mengatur Dopplernya dari SDR di UAF downlink. Monitor dulu kalau mau coba, nanti bulan depan akan ada lagi. Jadi ini enaknya kalau kita punya satelit sendiri ya. Jadi kita bikin schedule tuh tergantung permintaan. Bukan suka-suka, tergantung permintaan. Jadi ada kalau ada STES, ada Special Event Station, nah itu bisa. Atau ada yang spesial, misalnya ada VR WL only yang bulan lalu udah sukses. Kemudian ada VR Pramuka, hanya untuk Pramuka saja supaya mereka bisa berlatih tanpa terganggu yang lain. Kemarin dan tadi siang, VR Digimod tuh harusnya minggu lalu. Cuman yang minggu ini saya lupa dihapus, makanya itu muncul lagi. Ya udah, ya Om Baim, itu sebenarnya salah saya tuh. Minggu lalu udah ada kan? Iya. Saya lupa. Bonus berarti Om, bonus. Bonus, maka itu kita gunakan positif dengan BIMTech dulu. Kebetulan Om Baim bersedia. Setelah BIMTech ini nanti ada waktu sejam buat teman-teman, silakan ikuti petunjuk yang saya sudah bikin yang ada di GitHub-nya Om Baim. Ikutin aja untuk receive dulu. Jangan lupa buka 3 terminal, speed 300, speed 1000 dan 1200 supaya langsung kebaca tuh. Jadi any speed yang di teman-teman transmit bisa kebaca. Kemudian ya mudah-mudahan dalam waktu sejam itu bisa. Nah, nanti kira-kira 3 minggu lagi, jadi bukan sebulan ya karena harusnya minggu lalu tuh yang jadwal benernya. Jadi 3 minggu lagi kita yang sudah berhasil receive silakan mencoba transmit. Untuk yang di Jakarta, Om Baim tuh mau menyediakan crossband repeater. Frekuensinya udah mau diumumkan Om Baim kalau yang di Jakarta yang mau nyoba. Boleh Om. Siap, nanti ya. Saya share di grup Om frekuensi crossband repeaternya Om. Om Hari kayaknya bisa tuh masuk ke crossband repeater yang Om Baim. Dia posisinya di Ragunan. Om Baim saya suka sering Om Hari Pasar Minggu. Nah, saya suka lihat APRS-nya. Jadi kayaknya AF-nya nggak jauh-jauh amat. Nah, itu bagus itu setup-nya Om Baim yang di Pasar Minggu. Dia receive-nya di VHF dan dipancar ulang di UHF. Jadi mirip-mirip kayak satelit. Cuman bedanya tidak ada Doppler. Tapi asik tuh buat belajar. Suaranya putus-putus. Aduh, putus-putus ya. Sebentar. Salah. Berarti network-nya. Saya sih entah di tempat lain. Oh iya ya, your connection is unstable. Benar. Waduh. Oke, silakan lanjut. Saya standby dulu kalau gitu. Internet lagi. Oke, makasih Om Nyono, Om Baim. Nanti saya coba cloning repo-nya Om ini dulu, Om Baim. Mau lihat-lihat dulu. Enggak, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini Om izin. Ada dari Om Hendy ini nanya gimana kalau kirim gambar berwarna pada radiogram? Selama ini cuma bisa kirim teks aja. Nah, ini pertanyaan menarik ini dari Om Hendy, Yankee Charlie 8 Foxtrot X-ray India nih. Jadi beberapa waktu lalu itu saya lagi mencoba mengembangkan A-modem. Jadi A-modem itu OFDM, tapi dimasukkan ke audio gitu, bukan digital murni. Jadi dia based on audio. A-modem kalau bisa saya sambil share ini set. Nah, ada namanya kalau Om mau mencoba A-modem. Nah, jadi dengan A-modem ini kita memungkinkan untuk bisa kirim terima gambar. Karena dia sudah menggunakan BPSK, bisa BPSK, 4PSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM. Cuma untuk yang di atas 16 QAM itu sangat sulit begitu. Karena jika menggunakan 64 QAM itu ketika ada noise sedikit aja paketnya rusak, dia nggak bisa terdekode semuanya.
karena dia kan paketnya dipecah-pecah begitu. Ada satu paket yang checksumnya error, maka satu gambar itu tidak bisa terdekode. Waktu itu udah sempat mencoba dengan Om Adit memanfaatkan crossband repeater yang saya implementasi di Ragunan, itu bisa kirim terima gambar. Cuma ya begitu, paling maksimal itu 16 QAM, di atas 16 QAM itu wah udah ancur-ancuran, selalu gagal. Paling stabil itu menggunakan 2 QAM. Ini udah ada cara instalasinya. Jadi nanti ketika dijalankan scriptnya, nah tinggal dicek di PAVU control. Nah di situ langsung muncul amodemnya. Tinggal disesuaikan amodemnya itu mau sound inputnya itu mau kemana? Apakah mau masuk ke interface rig atau mau langsung di internal sound card komputer aja begitu. Untuk implementasi eksperimennya saya sempat dokumentasiin, ada di Twitter. Nah, itu bisa kirim terima gambar, bisa. Jadi konsepnya gambar itu kita chat dulu. Jadi di Linux bisa cat gitu ngebaca, itu kan nanti formatnya acak-adul kayak gitu tuh teksnya. Nah jadi dari hasil cat tersebut langsung dimasukkan ke dalam amodem. Nah nanti amodem yang mentransmisikannya dari radio. Nanti pas di receive dia langsung berubah lagi jadi gambar. Nah ini saya sempat dokumentasiin, ada sebentar. Amodem. Nah ini dia. Oh sorry. Nah, jadi seperti yang kita lihat dia ada checksumnya nih. Ketika ada satu paket yang error, langsung nggak bisa terdekode. Oke. Ini mana ya yang sudah? Nah nih, yang gambar, maaf. Ini percobaan kirim gambarnya. Nah itu ada gambar Google Image. Oke. Jadi begitu rekan-rekan percobaannya ketika untuk mengirimkan gambar. Jadi untuk saat ini terbatas hanya 3 kilobyte. Jadi nanti mungkin saya coba kembangin lagi, semoga aja bisa nyentuh 1 mega begitu. Begitu Om Hendy, semoga bisa membantu. Nanti kalau udah berhasil saya up lagi ke repo begitu Om. Super sekali nih Om Baim nih. Maju terus eksperimennya. Iya, nih terima kasih. Nanti kita tes lagi nih. Jadi ya, Digimode-nya pakai gambar. Bagus sekali. Ini juga sebenarnya ada Digimode eksperimen yang berikutnya itu KGSTV. Pakai software KGSTV, tapi mungkin di bulan depan, atau kalau mau bulan depan kita ini mini modem lagi, bulan berikutnya kita coba KGSTV. KGSTV itu konsepnya
Kalau SSTV dia sequential, jadi seperti TV gitu ya, bit 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 bit, balik bit 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 bit, bit balik gitu ya. Nah, KGSTV enggak, KGSTV itu pixel. Jadi pixelnya itu bisa mengisi kayak puzzle, jadi dia mengisi. Kalau nggak lengkap, nanti pas di pas yang berikutnya, kalau KGSTV ngirim gambar yang sama, dia akan mengisi yang bolong-bolong. Jadi semakin banyak dia akan semakin cepat. Mirip seperti dulu itu, Atenoxat kalau nggak salah, modenya gitu. Mirip-mirip gitu. Jadi pixel mengisi. Tadinya kasar, jadi lama-lama jadi halus sekali. Itu KGSTV. Nanti kita coba aja. Saya juga belum pernah coba. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, boleh lewat chat, boleh raise hand, boleh langsung unmute. Wis dah, ini Om Andy langsung transmit aja udah. Luar biasa. Luar biasa nih. Super. Satelit belum lewat, udah transmit aja nih Om Andy. Kita tunggu Om Andy nanti ya. Silakan transmit. Sorry Om Baim, mau tanya. Siap, Om Adit. Ya. Ya, Om. Itu kalau di yang radio GR yang fullnya itu kan frekuensinya sudah ditentukan ya. Ya. Frekuensi TX ya. Itu bisa nggak dibuat misalnya kalau 0 itu otomatis Om. Jadinya frekuensinya berdasarkan frekuensi di radio, atau kalau misalnya kita pakai CAT, ya udah radionya atur frekuensi sendiri gitu. Oh, pakai parameter ya Om ya? Iya, jadi maksudnya dibuat 0. Kalau itu mungkin kepake kalau kita pakai misalnya tes di frekuensi UHF kan, frekuensi TX-nya kan yang bergerak, atau mungkin kalau mau dicoba di satelit SSB gitu kan. Wow, ini luar biasa nih Om Adit. Itu Langsung maksudnya untuk ya, supaya siap. frekuensinya jadi bisa berubah gitu. Kalau di fix, kalau yang sekarang kan di fix ya frekuensi TX-nya ya. Siap. Mungkin kalau misalnya nggak usah disetting atau dibuat 0 gitu, dianya otomatis atau nggak usah. Paling itu aja Om. Bisa Om, bisa. Nanti saya sesuaikan lagi Om. Saya coba buatin untuk percobaan di satelit SSB begitu Om. Jadi nanti dia menyesuaikan pergeseran Doppler dari misal pakai Gpredict. Ya. Ya, nanti saya coba tambahin skripnya Om di repo. Oke. Lanjut yang lain silakan. Oke, silakan yang lain. Nggak usah malu-malu kalau bingung. Silakan. Om Juta nggak ada pertanyaan Om Juta? Om Juta perlu nih transmit, radionya udah ada kan? Iya nih Om Juta, kita tunggu-tunggu terus ini di Jakarta. Laptopnya kurang Om kalau buat transmit. Yang Linux-nya. Oh, coba gini aja Om. Bisa, Om Juta bisa tag di situ juga. Bisa. Satu laptop bisa Om, nggak masalah. Kan satu laptop TX RX Om ya? Iya, karena Bisa, TX sama RX itu dua hal yang berbeda di Linux itu. Saya kan receive-nya pakai SDR Om. Jadi saya juga pakai SDR Om. Jadi satu monitor atau session atau konsol itu TX ke CAT ke radio. Terus nanti ada tiga session atau konsol saya buka. Jadi ada 4 konsol itu dalam satu laptop tuh. Oh, 4 terminal Om ya? 4 terminal, satu terminal untuk TX. Atau kalau Om Juta mau resif dulu, mau belajar resif pakai SDR, ya buka 3 konsol. Jadi ada Gpredict ke GQRX, kemudian Pafu Control, terus ketiga konsol. Yang 300, 1000 sama 1200. Saya biasanya jadi layarnya langsung penuh emang. Layar laptop kurang gede emang. Jadi kayak hacker Om. Jadi kayak hacker. Ada yang kebaca emang kayak hacker. Mana yang kebaca nih? Gitu. Bisa Om, nggak masalah Om Juta. Saya belum sempat coba yang untuk TX-nya Om, belum buka itunya Om Baim. Konsolnya yang untuk TX-nya itu. Ntar saya coba sih Om.
Kalau Siap. Atau memungkinkan, soalnya kan ini kalau mau main itu kan di luar tuh, saya pakai Yagi. Ini di sini lagi mendung gelap ini Om. wah, hati-hati Om. Komputernya kehujanan nanti. Komputer sih nggak apa-apa, udah tua Om. Cuman orangnya yang kena petir ntar. Siap. Atau gini Om Juta, kalau misalnya buat TX-nya rada ribet, ini aja Om, dia diekspor dulu ke WAV. Nah, ke WAV atau MP3 gitu outputnya. Nah, nanti ditaruh di Android. Nah, nanti Androidnya masuk ke mic-nya HT begitu Om. Pas satelit Oh, lewat, Om Juta tag terus take play aja ya. gitu. Iya, Take tag play play gitu Om ya. gitu. Heeh, nanti kan Om Oh, Juta bisa ya ya. sambil dengerin juga kan, masuk apa enggak suara tag-nya Om Juta begitu kualitasnya. Jadi Iya, lebih enak itu juga dia. ngatur polarisasinya. Oh, ya siap Om. Tak siapin Ya. dulu Om. Ini ada Om Hendy pakai Linux Mint. Oke, itu kok juga oke itu. Linux Bisa. Mint bisa itu, no problem. Kalau saya pakai Dragon OS karena semua aplikasi SDR-nya udah ada lengkap, Udah ready. udah ready semua. Nah, apalagi? Monggo silakan yang lain. Om Amir nih, Om Amir Om Baim, biasanya. maaf Om Yono, tanya lagi ke Om Baim. Om Adi, silakan. Siap. Itu pakai antena QFH yang buat VR bisa kan ya? Bisa, bisa Om, bisa. Oke, Bisa. mantap gitu aja. Ya, Siap. makasih. Siap. Saya Sama-sama Om. juga pakai Udah dipasang QFH. QFH-nya, Mari. QFH-nya udah dipasang. Ya, itu tukang yang pergi kemana nggak tahu. Tadi Oke. kemarin ditungguin. Pasti ntar kemasang Om Adit. Oke lah. Madrid gak yang mau masang? Enggak, takut naik-naik. Saya juga pakai QFH, Om Arif. Nah, pakai QFH Iya, juga. QFH. Nah, monggo silakan yang lain. Siapa lagi? Oh ya, ini Om Baim satu lagi, nambah lagi. Boleh Om. OS-nya selama software yang dibutuhkan ada di distro tertentu nggak masalah kan, nggak pakai Dragon OS 1 tadi apa satu lagi. Saya kebetulan punyanya di Ubuntu Vokal. Selama ini saya gitu nginstalnya paling satu-satu, kalau ada dependensinya apa ya itu diinstal sendiri. Emang repot sih. Nggak apa-apa, bisa itu. Nggak apa-apa ya Om Yono ya. Nggak apa-apa. Oke, itu aja. Tinggal apt get-nya aja tadi sesuai Iya, petunjuk itu. siap. No problem tuh. Enaknya Linux kayak gitu tuh. Mau pakai mulai dari paket base sederhana, tambah-tambah atau langsung ambil yang sudah lengkap gitu. Bisa. No problem. Siap. Saya aja di kantor pakai Linux Lite Om. Selama dia bisa apt-get atau bisa diinstal dari target-nya nggak masalah Om itu. Iya. Stabil. Atau malah compile sendiri kali ya. Wah, memang seperti itu Om. Kalau yang sudah pro Linux semua nyarinya target Om, bukan apt-get. Bukan yang per binary ya. Iya. Oke, itu aja Om Baim. Mungkin ada teman lain. Kalau yang platformnya nggak umum, misalnya di STB gitu, STB set-top box-nya IndiHome, nah itu harus compile sendiri. Tapi kalau platform yang umum, laptop itu apt-get tuh paling enak. Gitu. Betul. Oke, silakan. Kalau ada atau ide lain, monggo. Fitur ini sangat powerful. Silakan. Om Adit 2 nih diem-diem aja nih. Om Adit 1 udah bunyi, Om Adit 2 yang belum. Mumet Om, mumet. Tenang. Ada suhu Om Adit 1 yang bisa ditanyain tuh. Suhu portable kemana-mana APRS-nya tuh nggak Om. kedengeran lagi Om Adit. APRS-nya. Iya, segera. Saya baru buka stasiun APRS lagi nih di Tangerang 1 di Gipiter. Oh, udah jadi Om Baim. Jadi Om, jadi di kantor 1 di ini 1 di Duri Kosambi sekitar situ. Yang di gedung itu jadi ya?
Iya. Ya Om lumayan Baim bisa ada. nge-receive Om Yono kalau lagi jalan-jalan. Oh. Kasihan Om Baim, udah bikin di Jupiter Satgate atau dimarahin. Om, saya jangan diterima, di blok. Tuh. Karena jadi nggak ketangkap di Tertingginya satelit. masuknya ke lokasi yang lebih dekat. Iya. Om Baim ada kantor yang dekat. Tes Riau kan ya Om Baim ya? 144 ya? Siap, 144 390. Om Baim ada kantor yang di dekat Tanjung Priok Om, yang bisa dipasang APRS. Sekitar Tanjung Priuk Om. Kalau ada. Belum Om, nanti saya coba cari-cari deh Om. Kali aja ada lokasi yang bisa saya pasang Om. Oke, silakan. Yang lain, ide-ide yang lain atau pertanyaan. Nanti kita percobaan jam 17.35 tadi nggak masalah ya. Iya, 5:30. Masih ada waktu buat kita setup. 17.35 betul. Silakan. Atau kalau sudah tidak ada pertanyaan, recording saya stop, habis itu kita bisa ngobrol. Oke, siap. Bentar ya, kita stop dulu ya. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Kita belajar dari ahlinya ini Digimode, yaitu fungsi mini modem di satelit luar lapangan. Kita akan jumpa lagi minggu depan ya? Atau 2 minggu lagi ya. APRS bagian kedua, restive transmit. Gitu. Kalau Om Baim sih nggak usah hadir udah, ini gampang nih. Untuk yang belajar Perlu juga lagi. tapi perlu kalau bisa. Untuk yang mau belajar transmit di APRS satelit. Oke, sampai jumpa teman-teman. Recording saya stop.